Halo, perkenalkan nama saya Fanny Desta, NPM 2142020 dari Universitas Internasional Batam. Selanjutnya, saya akan membawa sebuah video tentang hukum bisnis. Anda yang sedang menonton, ayo mengikuti petualangan kita di berikut ini. Selamat datang dalam petualangan kita menjelajahi dunia hukum yang mungkin kompleks namun mendebarkan. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana suatu bisnis beroperasi tanpa adanya aturan dan regulasi? Bagaimana mungkin suatu bisnis dapat berkembang dan tumbuh tanpa berkas-kas dasar seperti hukum bisnis? Nah, itulah sebabnya mengapa pemahaman terhadap hukum bisnis menjadi krusial. Jadi, mari bersiap untuk membuka mata dan memahami lebih dalam tentang hukum bisnis ini. Sebelum kita memahami lebih dalam tentang hukum bisnis, pentingnya untuk memahami definisi dasarnya. Hukum bisnis adalah seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur bagaimana organisasi bisnis dapat beroperasi dalam suatu masyarakat. Ini mencakup isu-isu seperti hak dan kewajiban pemilik bisnis, prosedur transaksi, dan tindakan peraturan pemerintah. Terdapat berbagai alasan di balik pentingnya hukum bisnis, tidak hanya berperan dalam mengatur dan memandu aktivitas bisnis agar berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, tetapi juga memastikan setiap transaksi dan aktivitas bisnis tidak merugikan siapapun dan dapat menyelesaikan potensi konflik dalam pelaksanaan kegiatan bisnis. Ini sama vitalnya bagi mereka yang terjun langsung dalam dunia bisnis. Sebagai contoh, dengan mengetahui dasar-dasar hukum bisnis, Anda dapat menjalankan bisnis secara legal dan sesuai aturan. Sebagai contoh, dengan memahami dasar-dasar hukum bisnis, Anda dapat menjalankan bisnis secara legal dan sesuai aturan. Sebagai contoh, memahami hukum kontrak dapat membantu dalam membuat dan menandatangani kontrak yang adil dan seimbang, yang mungkin dapat mengurangi risiko konflik di masa yang mendatang. Demikian pula dengan hukum hak cipta. Dengan memahami dasar-dasar hukum ini, Anda dapat melindungi produk atau jasa dari tindakan peniruan. Berdasarkan topik yang saya bawakan, ada beberapa konsep dasar hukum yang relevan, antara lain pengantar hukum bisnis yang merupakan aturan-aturan yang mengatur dan membimbing bagaimana bisnis harus beroperasi. Konsep lainnya adalah hukum perjanjian yang berfokus pada perjanjian antara dua atau lebih pihak. Ada juga hukum lembaga keuangan lainnya yang berfokus pada pengaturan dan operasional lembaga keuangan seperti bank dan asuransi. Nah, selain itu, penyelesaian sengketa mencakup prosedur hukum yang digunakan untuk menyelesaikan ketidaksepakatan atau sengketa. Nah, yang terakhir, perlindungan konsumen yang berfokus pada upaya perlindungan hak-hak konsumen. Lalu, bagaimana konsep-konsep ini relevan dengan kasus praktis yang ada? Nah, sebagai ilustrasi, kita akan menelaah kasus penyelundupan sejumlah barang ilegal di Pelabuhan Roro Telaga Punggur yang baru terjadi di Batam pada bulan Desember 2023 ini. Meskipun kasus ini mungkin tidak cukup familiar, namun kasus penyelundupan yang serupa tidak asing lagi bagi kota Batam. Untuk memahami konteksnya, mari kita sedikit menggali sejarah bea cukai di Batam. Batam memiliki bea cukai sejak tahun 1970-an ketika kota ini ditetapkan sebagai wilayah bebas dan pelabuhan bebas oleh pemerintah Indonesia untuk menjadikannya sebagai pusat industri, perdagangan, dan transhipment dunia. Bea cukai di Batam berperan dalam pengawasan, penarikan pungutan, dan penegakan hukum kepabeanan. Nah, secara spesifiknya, Bea Cukai Batam memegang peran penting dalam ekspor, khususnya industri elektronik dan otomotif, yang melibatkan pengawasan, pemeriksaan, dan sistem penagihan. Nah, fokus kembali kepada kasusnya. Pada Selasa malam, 12 Desember, petugas dari Bea Cukai Batam dan TNI AD berhasil mencegah upaya penyelundupan barang-barang ilegal di Pelabuhan Roro Telaga Punggur. 7 mobil yang hendak berangkat menuju Pelabuhan Tangkupan dan Bintan rupanya dipenuhi dengan barang-barang ilegal, termasuk minuman keras. Nah, saat ini, kasus tersebut sedang dalam tahap perhitungan dan inspeksi oleh Bea Cukai Batam. Dari kasus ini, kita dapat melihat bagaimana hukum bisnis bekerja dalam praktek. Pada dasarnya, operasi bisnis harus menjaga integritas dan berjalan dalam koridor hukum. Sebuah perusahaan yang terlibat dalam penyelundupan barang ilegal tentu melanggar hukum bisnis dan berpotensi menghadapi sanksi hukum.
Kasus ini juga berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum seperti yang pertama, pelanggaran pengantar hukum bisnis. Bea Cukai telah memiliki rules sendiri dan pihak lain baik dari penjual atau pembeli harus menerimanya. Penyelundupan barang seperti ini merupakan tidak mengikuti aturan hukum bisnis. Selanjutnya, pelanggaran hukum perjanjian. Barang-barang tersebut mungkin telah diperoleh melalui perjanjian ilegal. Bisa jadi ada pedagang yang berjanji kepada penyelundup untuk membayar mereka setelah barang melewati bea cukai tanpa diperiksa. Perjanjian seperti ini tentu saja ilegal dan tidak mengikat. Terkait dengan hukum lembaga keuangan lainnya, bea cukai pun termasuk dalam kategori ini. Penegakan hukum bea cukai sangat penting untuk mencegah kejahatan bisnis seperti penyelundupan. Dan institusi ini memiliki kewenangan untuk menyita dan menuntut pelaku. Dan kasus penyelundupan barang bisa muncul sengketa tentang penguasaan barang. Penyelundup mungkin berpendapat bahwa barang tersebut milik mereka, sementara pihak berwenang berpendapat sebaliknya. Penyelesaian sengketa ini dapat mencakup berbagai metode, mulai dari negosiasi, mediasi, hingga perkara di pengadilan. Nah, selanjutnya, dalam konteks penyelundupan barang, konsumen perlu dilindungi. Barang-barang ilegal yang diselundup bisa berbahaya atau merugikan konsumen, dikarenakan kualitas dan keamanannya tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu, bea cukai juga berperan dalam melindungi konsumen. Hukum bisnis yang berjalan sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan mempengaruhi keputusan yang kita buat dalam berbagai situasi. Pertama, hukum bisnis mengatur berbagai transaksi dan kontrak yang kita buat sehari-hari, dari pembelian barang dan jasa secara online, hingga pendandatanganan perjanjian sewa rumah. Nah, yang kedua, hukum bisnis juga mempengaruhi kita sebagai karyawan atau pengusaha. Misalnya, hukum pekerjaan mengatur hak dan kewajiban kita di tempat kerja. Sementara, peraturan terkait perusahaan dan kebangkrutan dapat mempengaruhi keputusan kita untuk memulai, menjalankan, atau mengakhiri sebuah bisnis. Ketiga, hukum bisnis juga mengatur interaksi kita dengan pemerintah dan otoritas publik. Misalnya, hukum pajak mempengaruhi keputusan kita tentang bagaimana atau kapan kita membayar pajak. Sementara, hukum lingkungan mempengaruhi keputusan kita tentang bagaimana menjalankan bisnis kita dengan cara yang ramah lingkungan. Akhirnya, hukum bisnis juga membantu membentuk norma-norma sosial dan etika bisnis. Seiring perkembangannya, hukum bisnis juga menemui berbagai tantangan dan kontroversi, antara lain penegakan hukum yang kurang efektif, korupsi, dan metode penyelundupan barang yang semakin canggih dengan adanya teknologi. Dari segi masyarakat, mungkin mereka melihat penyelundupan barang ini akan merugikan mereka secara ekonomi, sebab barang-barang tersebut sering tidak memenuhi standar kualitas dan dapat menjadi ancaman bagi kesehatan dan keselamatan mereka. Sementara dari pemerintah, kehilangan pendapatan dari pajak dan bea cukai yang tidak dibayarkan oleh penyelundup, ini bisa berdampak signifikan pada ekonomi sebuah negara. Selain itu, penyelundupan barang bisa merusak pasar lokal dan merugikan bisnis yang sah. Oleh karena itu, sangat pentingnya bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam mencegah dan memerangi penyelundupan barang demi menjaga kestabilan ekonomi dan sosial. Untuk kesimpulannya, hukum bisnis adalah seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur operasi bisnis dan masyarakat yang cukup relevan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kita telah membahas kasus praktik terkait penyelundupan barang ilegal di Pelabuhan Roro, Telaga Punggol, dan relevansi terhadap prinsip-prinsip hukum bisnis. Meskipun masih ada tantangan seperti penegakan hukum yang kurang efektif dan korupsi, namun pemahaman dan penghormatan terhadap hukum bisnis dapat memimpin kita kepada keputusan yang lebih etis dan yang bertanggung jawab. Dengan memahami dasar-dasar hukum bisnis, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam merencanakan dan menjalankan bisnis. Demikian video yang disampaikan, semoga Anda yang melihatnya telah mendapati ilmu terkait hukum bisnis dan dapat membawa usaha atau bisnis Anda sesuai dengan hukum bisnis yang ditegakkan. Terima kasih.